Asumsi dasar ekonomi makro tadi telah dibacakan oleh Bapak Presiden, jadi saya bisa cepat saja. Growth di 5,2%. Memang dalam situasi yang tadi disampaikan Pak Menko, kita harapkan dengan interest rate mulai menurun, akan ada momentum growth, tapi yang tidak pasti adalah fragmentasi dan geopolitik yang masih akan menimbulkan disruption yang patternnya itu tidak pernah bisa terbaca secara mudah. Tapi inflasi kita menggunakan 2,5%, suku bunga SBN 10% di 7,1, itu dengan konservatif melihat volatilitas yang terjadi pada tahun ini. Nilai tukar di 16.100 rupiah per dolar, meskipun kita melihat sekarang sudah ada tanda kuat di bawah 16.000. Tapi kita membuat estimasi tentu bersama Bank Indonesia. Harga minyak diperkirakan di 82 dolar per barel, lifting minyak kita di 600.000 barel per hari dan lifting gas 1,5 juta barel per hari equal minyak. Untuk berbagai indikator pembangunan, ini biasanya Pak Menteri Bappenas, kita sudah juga diskusi dan bicara dengan DPR dan DPR aspirasinya sesuai dengan yang disampaikan di sini, tingkat kemiskinan diturunkan di 7,8, kemiskinan ekstrim harus mencapai 0%, rasio Gini di 0,379 hingga 0,382, pengangguran dijaga di 4,5 hingga 5%, indeks modal manusia di 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120 dan nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Postur APBN kita dengan defisit 2,53%, pendapatan negara akan mencapai 2.996,9 triliun. 2.996,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun ini target 2.802,3 triliun. Tahun depan belanja negara mencapai 3.613,1 triliun. Tahun ini ada di 3.325,1 triliun. Kontribusi perpajakan mencapai 2.490,9 triliun. Ini untuk pajak saja sudah melewati 2.000 nanti pada tahun ini, tahun depan. Untuk penerimaan pajak dengan bea cukai mencapai 2.490,9. Kalau tahun ini 2.309,9 triliun. PNBP di 505,4 triliun, tahun ini 492. Belanja negara yang 3.613 triliun dibagi belanja pemerintah pusat 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah 919,9 triliun. Oleh karena itu posturnya defisit APBN di 2025 adalah di 616,2 triliun atau 2,53% dari GDP. Ini dalam hal ini pembiayaan adalah 616. Kalau kita lihat postur ini didesain dengan konsultasi supaya program-program prioritas bisa diakomodasi, diwadahi dan mulai bisa dilaksanakan pada tahun pertama dari pemerintahan presiden terpilih. Agenda tematik 2025 kalau kita lihat di sini pendidikan 722,6 triliun. Yang mungkin perlu di sini dilihat selain program yang meneruskan seperti peningkatan akses tadi, kualitas pendidikan dan menggunakan instrumen yang sama seperti PIP, KIP kuliah, BOS, BOP, PAUD, beasiswa termasuk LPDP, juga pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Di pemerintahan presiden terpilih juga akan memfokuskan pada renovasi sekolah-sekolah, terutama kelas-kelas dan sekolah-sekolah yang buruk, dan pembangunan sekolah unggulan. Yang biru ini adalah yang berasal dari pemerintah baru untuk penekanan suatu program baru dan akselerasi untuk pendidikan. Kemudian untuk link and match dengan pasar tenaga kerja, apakah menggunakan
pendidikan vokasi atau sertifikat itu nanti sudah masuk di dalam anggaran dan sudah ada di dalam program yang ada. Faktor kedua adalah perlindungan sosial 504,7 triliun. Selain untuk tadi perlindungan sosial yang sudah saya sampaikan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP, kuliah, kita juga masukkan di sini adalah kartu kesejahteraan yang akan terus diintegrasikan. Yang disampaikan diperkuat, diperbaiki. Juga ada penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, terutama karena kita antisipasi demografi yang mulai menua. Dan penguatan dari graduasi dan dari kemiskinan. Untuk infrastruktur yang mencapai 400,3 triliun, ini terutama infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Karena presiden terpilih fokus kepada ketahanan pangan, jadi untuk infrastruktur pertanian, jaringan irigasi dan bendungan maupun sampai dengan kepada daerah nanti. Juga infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kalau ini sudah diakselerasi zamannya Pak Budi Sadikin dan juga dari tempatnya Pak Nadiem dengan PUPR yang melakukan pembangunan. Penyediaan rumah murah menjadi salah satu hal yang akan ditingkatkan. Dan di dalam anggaran infra ini adalah untuk keberlanjutan IKN serta transformasi ekonomi. Terutama untuk membuka daerah-daerah industri baru. Kesehatan akan mencapai 197,8. Ini nanti Pak Menteri Kesehatan bisa menjelaskan untuk program-program apa saja. Ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian dari presiden terpilih dan oleh karena itu 124,4 triliun. Di sini selain apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait juga untuk lumbung pangan, akses pembiayaan petani dan penguatan cadangan pangan nasional. Dan terakhir hukum dan HAM, Hankam 372,3 triliun. Ini untuk berbagai modernisasi alutsista kita, Alpa-Hankam, penguatan TIK, dukungan dari industri strategis, dan kegiatan operasional hukum dan Hankam. Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang 71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan oleh tim dari makanan bergizi gratis yang sekarang terus disempurnakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi di lokal juga akan ditekankan, yaitu UMKM-nya makin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak. Bapak Presiden terpilih meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami mengalokasikan 20,3 triliun untuk kualitas pendidikan terutama bangunan ini, terutama pada bangunan. Karena begitu banyak ya bangunan ada yang rusak berat, menengah, sedang. Jadi ini nanti akan dibuat menjadi prioritas bagi pemerintahan baru sehingga mereka bisa membuat target rehabilitasi dan perbaikan sekolah. Untuk tahun 2025, 22.000 sekolah umum dan keagamaan. Dan ini diharapkan juga menciptakan multiplier. Karena ini konstruksinya sederhana, bisa dilakukan oleh perusahaan konstruksi lokal. Kita mengharapkan ada dampak terhadap growth maupun terhadap penciptaan tenaga kerja hingga 178.000. Kemudian ketahanan pangan menjadi perhatian dari dari presiden terpilih. Kita mengalokasikan 124,4 triliun dari mulai sisi praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran hingga di sisi konsumen yaitu dari sisi makanan bergizi, kartu sembako maupun stabilitas harga. Kalau kita lihat dari praproduksi, dari bantuan alat tangkap, subsidi pupuk, bantuan alat mesin, benih, baik pangan maupun ikan. Dari sisi produksi akan ada 3 food estate lokasinya di Kalteng, Sumut dan NTT dan pencetakan sawah baru. Ini akan pengembangan kawasan padi, jagung dan tadi infrastruktur seperti bendungan, jaringan. Distribusi terutama untuk perbaikan jalan,
akses supaya tidak menimbulkan harga yang bergejolak. Dan dari sisi pemasaran serta stabilisasi harga hingga tadi yang saya sampaikan konsumen. Kita juga akan memberikan melalui KUR UMKM terutama untuk UMKM maupun untuk petani. Ini yang sudah selalu dikoordinasikan dengan Pak Menko selama ini. Gerakan pangan murah di 39 lokasi akan dilakukan. Ini terutama pada saat biasanya masa-masa paceklik. Ketahanan energi adalah prioritas yang juga penting dari Presiden terpilih. Kami mengalokasikan dalam hal ini 421 triliun dari sisi untuk meningkatkan subsidi atau keterjangkauan maupun menjaga melalui berbagai instrumen fiskal agar produksi minyak dan gas meningkat. Waktu itu Menteri SDM minta supaya cost recovery 2017 melalui PP 27 diubah menjadi PP 53 dalam bentuk gross split dan rezim perpajakannya diubah. Kami selalu akan mendengar dan berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Teknis dan Menko untuk melihat bagaimana instrumen fiskal bisa bekerja dan mendorong berbagai produksi ketahanan energi ini dengan peningkatan lifting minyak dan gas. Renewable energy, energy transition mechanism sudah diintroduce dan ini juga membutuhkan banyak instrumen fiskal untuk transformasi energi hijau. Jadi kita juga akan terus menggunakan melalui instrumen tadi, insentif fiskal, subsidi maupun berbagai belanja intervensi yang lain. Hilirisasi selain dari sisi tambang juga dari sisi sawit. Dan ini juga merupakan salah satu andalan dari Republik Indonesia. Kita akan menggunakan terus-menerus instrumen fiskal, pajak ekspor, tarif biaya keluar, naik turun dan penggunaan untuk B35 hingga bahkan sekarang akan B40 ya Pak ya? 40. Itu untuk stabilisasi harga maupun untuk terus mendorong hilirisasi maupun dari sisi renewable energy. APBN 2025 pendapatan negara akan mencapai 2.996,8 triliun itu artinya naik 12,32%. Itu tax ratio naik 6,4% dari tahun ini. Dan kita akan terus melakukan yang disampaikan melalui undang-undang HPP yaitu reform dari sisi legislasi peraturan, peningkatan tax ratio, pelaksanaan core tax system yang kita harapkan bisa mulai live akhir tahun ini, perbaikan CEISA dan meningkatkan Simbara, compatibility dengan digital dan sistem perpajakan global harus kita antisipasi karena rezim pajak global ini menjadi sangat fokus dan menjadi perhatian banyak sekali negara-negara yang sekarang juga sedang berkontestasi politik.